Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana yang beranggotakan Andra Alwanda Putri sebagai pemateri, Hikman Kurnia juga sebagai pemateri, dan saya sendiri, Rica Yohandika, sebagai moderator. Baiklah, pada materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pertama yaitu perspektif tentang perencanaan. Ada beberapa definisi perencanaan di mana dirumuskan sebagai berikut, yaitu yang pertama menurut Prajudi Atmusdijoro, di mana perencanaan adalah perhitungan penentuan tentang sesuatu yang akan dijalankan dalam mencapai tujuan tertentu, oleh siapa dan bagaimana. Yang kedua, perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan juga dapat diartikan sebagai proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Materi selanjutnya yaitu tentang karakteristik perencanaan pengajaran. Karakteristik perencanaan pengajaran terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama merupakan proses rasional. Artinya berkaitan dengan tujuan sosial dan konsep-konsepnya dirancang oleh banyak orang. Yang kedua yaitu merupakan konsep dinamik. Maksudnya di sini ialah dapat dan perlu dimodifikasi jika informasi yang masuk mengharapkan sesuatu yang demikian. Selanjutnya yaitu perencanaan terdiri dari beberapa aktivitas menjadi prosedur dan pengarahan. Dan yang terakhir yaitu perencanaan pengajaran berkaitan dengan pemilihan sumber dana, sehingga harus mampu mengurangi pemborosan, duplikasi salah penggunaan, dan salah dalam manajemen. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari perencanaan. Jenis-jenis dari perencanaan itu terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu silabus. Silabus merupakan seperangkat rencana dan pengaturan dan dalam kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas, dan penilaian hasil belajar. Silabus harus disusun secara sistematis dan berisikan komponen-komponen yang saling berkaitan untuk memenuhi target pencapaian kompetensi dasar. Yang kedua, ada yang namanya standar kompetensi. Standar kompetensi ini merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam suatu bidang pengembangan. Selanjutnya ada kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar itu merupakan pernyataan yang diharapkan dapat diketahui, disikapi, dan dilakukan oleh peserta didik. Selanjutnya ada yang namanya indikator. Indikator merupakan kompetensi dasar yang lebih spesifik dan operasional yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai ketercapaian hasil dari pembelajaran tersebut. Selanjutnya hasil belajar. Hasil belajar merupakan pernyataan kemampuan peserta didik yang diharapkan dalam menguasai sebagian atau seluruh kompetensi yang dimaksud. Selanjutnya perencanaan semester. Yang dimaksud dengan perencanaan semester merupakan program pembelajaran yang dipetakan berisi jaringan tema, bidang pengembangan, kompetensi dasar, hasil belajar, dan indikator yang didata secara urut dan sistematis disesuaikan alokasi waktu yang diperlukan untuk setiap jaringan tema. Selanjutnya, perencanaan mingguan. Perencanaan mingguan ini disusun dalam bentuk satuan kegiatan mingguan yang dimaksud atau SKM. SKM ini
merupakan penjabaran dari perencanaan semester yang berisi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai indikator yang telah direncanakan dalam 1 minggu sesuai dengan keluasaan pembahasan tema dan subtema. Dan yang terakhir ada yang namanya perencanaan harian. Nah, perencanaan harian ini disusun dalam bentuk satuan kegiatan harian atau SKH. SKH ini merupakan penjabaran dari satuan kegiatan mingguan. SKH memuat kegiatan-kegiatan pembelajaran baik yang dilaksanakan secara individual, kelompok, maupun klasikal dalam suatu materi. Selanjutnya yaitu ada manfaat dari perencanaan pembelajaran. Manfaat dari perencanaan pembelajaran yang pertama sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun unsur murid. Keempat, sebagai alat ukur efektif atau tidaknya suatu pekerjaan, sehingga setiap saat diketahui ketepatan dan kelembatan kerjanya. Yang kelima, untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. Dan yang terakhir, untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya. Baik, itulah materi dari saya, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Itmam Kurnia. Kepada Itmam dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu ranah-ranah perencanaan. Salah satu dari 10 dasar perencanaan pengajaran yang dikemukakan oleh Kahn adalah penentuan ataupun perumusan tujuan pembelajaran. Penentuan tujuan pembelajaran setelah pembelajaran dianggap penting karena memberikan arah pada kegiatan pembelajaran sehingga berjalan sesuai dengan apa yang telah diharapkan oleh guru. Penentuan tujuan pembelajaran mencakup 3 ranah, yaitu pertama ranah kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental otak. Segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Ranah kognitif memiliki 6 jenjang atau aspek, yaitu yang pertama, 1. Pengetahuan atau hafalan atau ingatan. Yang kedua, pemahaman. Yang ketiga, penerapan. Yang keempat, analisis. Yang kelima, sintesis. Dan yang keenam, yaitu penilaian atau penghargaan atau evaluasi. Nah, tujuan aspek kognitif ini berorientasikan pada kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitu mengingat, sampai pada kemampuan memecahkan masalah yang menuntut siswa untuk menghubungkan dan menggabungkan beberapa ide, gagasan, metode, atau prosedur yang dipelajari untuk memecahkan masalah tersebut. Selanjutnya, yaitu ranah afektif. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Ciri-ciri hasil belajar yang afektif akan tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah lakunya. Nah, di ranah afektif ini, untuk menjadi lebih rinci lagi, terdapat 5 jenjang, yaitu 1. Receiving atau attending, yaitu menerima atau memperhatikan. Yang kedua, responding atau menanggapi, mengandung arti adanya partisipasi aktif atau respon siswa. Yang ketiga, polling, yaitu menilai atau menghargai. Yang keempat, yaitu organization, yaitu mengatur atau mengorganisasikan. Dan yang kelima, dan selanjutnya yaitu ranah psikomotorik. Nah, pada ranah psikomotorik ini merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Hasil belajar psikomotorik ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif atau memberikan memahami sesuatu. Dan hasil belajar afektif yang baru tampak dalam membentuk kecenderungan berperilaku. Hasil belajar keterampilan psikomotor dapat diukur melalui yang pertama,
pengamatan langsung dan penilaian tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran praktik berlangsung. Yang kedua, sesudah mengikuti pembelajaran, yaitu dengan jalan memberikan tes kepada peserta didik untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang ketiga, beberapa waktu sesudah pembelajaran selesai dan kelak dalam lingkungan kerjanya. Baiklah, mungkin hanya di situ materi saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih ke Kementerian Kerja Itmam. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Andra Alwanda. Kepada Andra dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, terima kasih moderator. Saya Andra Alwanda Putri akan melanjutkan materi mengenai pokok-pokok perencanaan. Dalam proses perencanaan pembelajaran, seorang guru juga terlibat dalam fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer. Di antaranya ada perencanaan, yaitu pembelajaran yang merupakan antisipasi dan perkiraan tentang apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran, sehingga tercipta situasi yang memungkinkan terjadinya proses yang dapat mengantarkan peserta didik mencapai tujuan yang diharapkan. Perencanaan pembelajaran merupakan langkah penting untuk mencapai keberhasilan pembelajaran. Apabila perencanaan pembelajaran disusun dengan baik, maka akan menjadikan tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Kemudian ada pengorganisasian pembelajaran. Agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien, guru dituntut untuk memiliki kemampuan dalam memilih dan mengorganisasikan materi pembelajaran secara cepat dan tepat. Kemudian ada pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran kelas meliputi 5 tahapan, yaitu review, overview, presentation, dan exercise dan summary. Review merupakan bagian awal dari proses pelaksanaan pembelajaran, di mana pada tahap ini guru menjajaki kemampuan yang dimiliki peserta didik dan mengingat kembali materi sebelumnya. Kemudian ada overview, yaitu merupakan tahap di mana guru menyampaikan program pembelajaran, dan ada exercise, merupakan tahap di mana guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan latihan-latihan. Sedangkan summary merupakan tahap akhir pembelajaran. Pada tahap ini, guru menyimpulkan materi-materi yang telah dipelajari pada pertemuan tersebut. Kemudian ada kepemimpinan pembelajaran. Memimpin merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh guru untuk memotivasi dan membimbing peserta didik sehingga mereka akan siap untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah disepakati. Guru merupakan motivator untuk mempengaruhi peserta didik dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Untuk memberikan pengaruh dan bimbingan dan dalam konteks mengajar, guru sebagai pemimpin melakukan 2 usaha, yaitu memperkokoh motivasi peserta didik dan memilih strategi pembelajaran yang tepat. Kemudian ada evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran merupakan salah satu komponen pengukur derajat keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran dan keefektifan serta efisien proses pembelajaran yang dilaksanakan. Secara garis besar, program pengajaran menjadi acuan utama di dalam penyusunan atau perencanaan suatu program pengajaran. Namun kondisi sekolah dan lingkungan sekitar serta kondisi siswa dan guru merupakan hal yang penting yang perlu diperhatikan, terutama pada kurikulum. Dalam perencanaan atau penyusunan suatu pengajaran, hal pertama yang perlu mendapat perhatian adalah kurikulum. Kemudian kondisi sekolah. Perencanaan pengajaran juga perlu memperhatikan keadaan sekolah, terutama tersedianya sarana prasarana dan alat bantu pelajaran, karena sarana tersebut dan alat bantu tersebut bisa menjadi pendukung terlaksananya berbagai aktivitas belajar siswa. Guru tidak mungkin melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan bak pasir apabila di sekolah tidak tersedia kondisi sekolah yang layak. Dan kemampuan perkembangan siswa dalam penyusunan atau perencanaan program pembelajaran, komponen siswa juga perlu mendapat perhatian. Program pengajaran atau harian dan mingguan dapat dipandang sebagai skenario tentang apa yang harus dipelajari siswa dan bagaimana mempelajarinya. Kemudian keadaan guru. Keadaan dan kemampuan guru sesungguhnya tidak perlu menjadi hal yang harus diperhatikan, sebab guru dituntut memiliki kemampuan dalam segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan pengajaran. Kalau pada suatu saat guru memiliki kekurangan, ia dituntut untuk segera belajar dan meningkatkan dirinya. Bagi guru-guru yang pengalamannya masih sangat sedikit, kekurangan kemampuan tersebut pada guru juga perlu diperhatikan.
Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyampaikan materi. Mungkin sekian materi yang ingin kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terlebih dan terkurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.